Shalom God Lovers, pagi hari ini sebelum kita mulai beraktivitas, mari kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan dan datang ke hadirat-Nya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, ku memuliakan-Mu. Engkau setia, Engkau mulia, Engkau agung, Engkau berkuasa. Kami menyembah-Mu Tuhan, mengangkat tanganku, mengangkat hatiku. Oh, hidupku bagi-Mu, hidupku untuk-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Shalom God's Lovers, bertemu kembali dalam program Words from Heaven bersama saya Pastor Ego Lewi, dan hari ini saya akan bicara tentang menjadi pelaku firman. Menjadi pelaku firman mungkin adalah tantangan terbesar sebagai anak Tuhan, dan tentu banyak orang bilang tinggal dilakukan saja dan sebagainya, tapi kenyataannya firman yang sudah dibuat, ditulis, diinspirasikan Roh Kudus selama 2000 tahun lebih tentu tidak mudah dilakukan di kehidupan kita di masa sekarang. Nggak usah jauh-jauh, banyak di antara kita yang pengen taat lalu lintas, pengen hidup dalam kebenaran, tapi pada waktu kita taat lalu lintas, jalur busway-nya dibuka. Akhirnya orang-orang menerobos ke situ, dan Anda yang orang benar yang ingin jadi pelaku kebenaran, malahan Anda yang dirugikan. Tentu saya nggak bilang bahwa itu mudah, saudara. Maka dari itulah kita perlu punya perenungan dan perspektif yang tepat di dalam melakukan firman Tuhan. Kita perlu punya pengertian yang jelas. Amsal 4 ayat 18-19 versi BMK mengatakan, jalan orang jahat gelap seperti gelapnya malam. Mereka tersandung dan jatuh tanpa mengetahuinya.
Sebaliknya jalan dilalui orang baik adalah seperti terbitnya matahari, makin lama makin terang sampai akhirnya menjadi terang benderang. Di sini kita belajar bahwa jalannya orang jahat gelap seperti gelamnya malam. Saya belajar bahwa untuk menjadi orang benar itu tidak mudah, tetapi menjadi orang tidak benar itu juga tidak mudah. Memberi kita pengertian bahwa sebenarnya hidup memang tidak mudah. Semua orang selalu mempersoalkan hidup benar itu nggak mudah. Tapi yang saya tahu hidup nggak benar juga nggak mudah. Tidak mudah menjadi seorang pembohong. Seorang pembohong harus ingat kebohongannya. Karena kalau salah ucap maka nama baiknya akan hancur. Berbeda dengan orang benar. Orang benar sebenarnya tidak perlu ingat apa yang diucapkan. Tentu bukan berarti dia lupakan begitu saja, tetapi karena tidak ada kebohongan dalam pikiran dia, sehingga walaupun apa yang dia ucapkan dia sudah lupa, begitu ditanya lagi pun dia akan masih ingat apa yang dia katakan. Itu semua terjadi karena dia adalah orang yang benar, bahwa dia tidak menyembunyikan sesuatu, tidak ada hal yang dia takuti. Di sini kita lihat bahwa dua-duanya tidak mudah, tetapi kita lihat bahwa fokusnya ke arah mana. Melakukan hal benar nggak selalu baik pada awalnya, tidak selalu mudah kenyataannya. Tapi menjadi pelaku kebenaran, it gets better every day. Sama seperti orang olahraga. Saudara tahu nggak bahwa olahraga itu bukan untuk kepentingan orang, tetapi untuk kepentingan kita. Bahwa sejatinya olahraga, walaupun pada waktu kita latihan beban badan kita six pack dan sebagainya, tapi sejatinya olahraga itu ada untuk kepentingan kita sendiri. Bahwa lebih dibanding six pack, orang yang ototnya terlatih dengan baik, dia kan punya mesin pembakar lemak di dalam badannya, saudara. Nah, akhirnya kita dapat keuntungan dari kebenaran itu sendiri. Nah, makanya kita harus menyadari bahwa memang dua-duanya sulit. Choose your heart. Single, menikah, dua-duanya sulit. Kita harus pilih sulitnya. Punya anak, tidak punya anak, ada kesulitannya masing-masing. Kita harus pilih. Nah sama, hidup dalam kebenaran dan hidup dalam kegelapan, dua-duanya sulit. Kita harus pilih mana yang sulitnya bisa kita terima di masa depan. Makanya seorang hamba Tuhan dalam Al-Quran mengatakan, kita harus belajar mengerti bahwa ada yang namanya short term pain, sakit dengan jangka waktu yang pendek. Tapi pada waktu kita fokus untuk terima short term pain, kita jalankan dengan baik, kita bisa mendapatkan long term gain. Kita akan dapat keuntungan jangka panjang di situ. Tentu dalam kehidupan memang ada hal harus kita kompromikan. Kita di dalam pernikahan banyak hal yang kita harus kompromikan. Ada gaya hidup yang saya harus kompromikan dengan istri saya. Tapi saudara tahu bahwa kompromi tidak selalu buruk. Kekristenan kadang bikin seolah-olah kompromi ada sesuatu yang buruk, tapi tidak semua kompromi buruk. Gini, untuk informasi saja, tidak semua yang berbeda itu salah. Beda sama kita, nggak berarti itu salah. Tidak semua kompromi akan bawa kita pada penjara atau neraka. Saya berkompromi dengan istri saya untuk lebih bersih, untuk ganti baju setiap sebelum tidur, untuk menjaga kebersihan lebih, apalagi pada waktu saya single, mungkin hidup saya tidak terorganisasi, dan sebagai ganti dia juga harus kompromi untuk lebih sabar dan lebih belajar berucap lebih konstruktif dibanding cuma naik darah terus-menerus, saudara. Dan maka dari itulah kompromi tidak semua buruk. Nah makanya kita harus cek, saudara, kuncinya adalah kita harus tahu yang mana yang kebenaran, mana yang kebiasaan. Banyak orang membenarkan kebiasaan, padahal harusnya kita membiasakan kebenaran. Nah, dalam kehidupan ada namanya kebenaran dan ada namanya kebiasaan. Silahkan berkompromi dalam kebiasaan-kebiasaan yang ada, selama kebiasaan itu membawa kita pada kebaikan. Tapi kebenaran tidak bisa dikompromikan. Kebenaran harus jadi sesuatu yang kita pegang. Jadi saudara, namanya dalam bisnis ya, di dalam pekerjaan akan ada hal-hal yang kita harus kompromikan. Tapi kalau memang hanya kebiasaan dikompromikan dan memang tidak membawa pada kecelakaan, tidak membawa pada kematian, neraka, tidak membawa pada namamu yang jadi buruk dan sebagainya, saudara ya nggak masalah. Tapi pada waktu saudara diminta untuk berkompromi hal-hal yang merupakan nilai saudara yang saudara pegang, juga saudara ajarkan pada anak-anakmu, tampaknya kau harus hati-hati karena bisa saja anak pun menuai. Saudara tahu nggak, pada waktu bapak dan ibu, pada waktu nama kita jelek, yang kena bukan cuma kita, tapi yang kena itu anak-anak kita juga. Yesus bilang, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kenapa?
Karena Bapak dan Ibu yang baik akan menjaga nama baiknya untuk kepentingan anak-anaknya. So, hiduplah dalam kebenaran. Kompromi dan kebiasaan gak apa-apa, tapi tetaplah jalan di dalam terang Tuhan. Mari kita berdoa. Berikan kami hikmat untuk menjalankan terang Tuhan di kehidupan kami. Berikan kami hikmat untuk bisa bedakan mana baik, jahat, buruk, dan hanya kebiasaan saja Tuhan. Ajar kami untuk bisa punya hati menimbang, agar kami tidak rakus Tuhan, tapi tetap hidup dalam kebenaran. Terima kasih dalam nama Yesus, amin. God's Lovers, diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.